berarti sekutu. Yang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu la yakhluquna syai'a, mereka tidak menciptakan apapun. Sementara Tuhan sebenarnya adalah Allah sementara. Apa yang buktikan bahwa tetap Tuhan sebenarnya adalah Allah? Bukti paling penting adalah khalaqa kulla syai'in wa khalaqa kulla syai'in, menciptakan segala sesuatu. Jadi sifat yang pasti enggak dimiliki hamba itu apa? Pencipta segala sesuatu. Coba sekarang mana manusia yang bisa menciptakan apa saja? Tuhan-Tuhan yang mereka dengan Tuhan itu enggak ada seorang pun yang bisa menciptakan. Maka disebutkan la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Mereka itu tidak bisa menciptakan apapun, bahkan sebaliknya mereka diciptakan. Dan bahkan jangankan membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Mereka tidak bisa, tidak memiliki untuk diri mereka itu apa? Mencegah dorron, sesuatu yang berbahaya, doror bagi dirinya. Wala naf'a, sesuatu yang mendatangkan manfaat juga enggak bisa. Coba perhatikan ya, sesembahan selain Allah itu enggak ada yang bisa menolak doror dan mencegah doror maupun mendatangkan manfaat. Coba kita lihat, mana yang bisa? Ya. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyurun, enggak mungkin juga bisa membuat kematian, enggak bisa menghidupkan, apalagi bisa membangkitkan manusia. Jadi sebenarnya itu kalau kita lihat ayat yang setelah ayat ketiga, ayat ini membantah keyakinan orang musyrik, ya, yang mereka menyembah selain Allah SWT. Di antara yang paling berat, yang paling fatal mereka sesembahan itu adalah mereka menyembah sesuatu yang tidak menciptakan, tidak bisa menciptakan. Kalau kita lihat ya, manusia, makhluk dunia ini yang bisa menciptakan dalam tanda kutip itu kan manusia. Hewan nggak bisa. Coba yang kita lihat nih, manusia. Tapi manusia itu sehebat-hebatnya manusia, nggak ada yang bisa menciptakan. Yang bisa adalah merangkai. Bisa membuat pesawat, hebat, tetapi pesawat terbuat dari besi. Dari, ya sekitar besi lah gitu ya. Pertanyaannya siapa yang bisa membuat besi? Ya. Manusia bisa membuat komputer segala macam. Tidak, itu hanya merangkai. Itu kalau kita lihat. Apalagi kalau yang mereka sembah patung-patung itu jelas tidak bisa membuat apapun. La yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Mereka tidak menciptakan sesuatu pun, bahkan mereka itu diciptakan. Bagaimana kamu sembah? Demikian juga tidak bisa mencegah doror maupun menarik apa manfaat. Coba kalau kita lihat nih, manusia yang hebat begini, coba sebutkan profesi manusia yang paling hebat. Bisa membuat pesawat terbang, mungkin. Tapi sehebat, makanya dia tidak bisa mencegah kalau sakit. Siapa yang bisa mencegah sakit dia? Gitu? Jangankan sakit yang berat, batuk aja nggak bisa menolak. Kalau batuk itu datang pada dirinya. Siapa yang bisa mencegah? Demikian juga tidak bisa menarik. Jangankan kok apa tadi, dokter misalnya ahli paru-paru, kadang terserang penyakit apa? Paru-paru. Ahli penyakit dalam, kena kanker dan segala macam. Jadi kalau kita tidak bisa, apalagi apa? Mendatangkan kematian, tidak bisa manusia. Kalau memang belum waktunya, tidak akan bisa. Demikian juga tidak ada seorang pun yang bisa menghidupkan. Mematikan itu sebenarnya lebih gampang kelihatannya daripada menghidupkan. Tinggal ditembak, barangkali merasa bahwa dia bisa membunuh. Tapi itu juga faktanya tidak bisa, apalagi menghidupkan. Mana ada orang bisa hidup kembali? Kalau ada motor rusak, bawa ke bengkel, bisa hidup lagi.
Ada handphone mati, masukkan ke servis, pulang bisa Hidup lagi. hidup. Tapi nggak ada manusia mati dibawa ke rumah sakit bisa Hidup lagi. hidup lagi. Yang ada orang mati segera dibawa pulang dari rumah sakit. Nggak ada rumah sakit mau nahan-nahan nama. Barangkali kita hidupkan Pak setelah 5 hari, nggak ada. Apalagi kalau sudah mati dihidupkan kembali, nusuro, ya. Jadi orang mati tidak bisa menghidupkan sudah mati juga tidak bisa. Itu kalau kita lihat ayat yang ketiga. Nah sekarang kemarin yang ayat keempat. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang Al-Quran. Jadi mereka itu menganggap Quran itu hanya dusta. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun. Mereka menuduh. Jadi keimanan pertama sudah dibantah, fatal bantahan. Jadi kesalahan mereka itu. Lalu kemudian orang musyrik berikutnya apa? Mereka itu membantah keyakinan akidah terhadap Al-Quran, menganggap Al-Quran itu sebagai ifkun, sebagai dusta, iftarahu yang diada-adakan. Itu dusta semua aja. Dan Nabi kata dia yang bisa membuat itu, buat Quran itu, wa anahu alaihi qaumun akharun, ada orang lain. Kenapa kok begitu? Karena Rasulullah cerita tentang berbagai macam perkara gaib, perkara tentang nabi-nabi sebelumnya, tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, ada Fir'aun, banyak sekali yang disebutkan dalam Quran, yang mereka menganggap cerita-cerita itu ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Berarti karena mereka tahu Nabi tidak bisa membaca, maka mereka menuduh bahwa Nabi dibantu oleh orang lain yang punya cerita itu. Demikian juga dalam ayat berikutnya masih perkataan batil mereka. Mereka menuduh apa? Aqalu asatirul awwalin iktadabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka mengatakan Quran itu hanya asatirul awwalin, hanya dongeng-dongeng saja yang dibuat, yang tulis-tuliskan, yang fahiya tumla alaihi, yang Rasul didiktikan orang lain. Kenapa mereka tahu Rasulullah itu umi? Berarti nanti terus kemudian dibantah dalam ayat ini, bagaimana mungkin itu terjadi, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebutkan kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Bahwa Quran turunkan oleh zat yang mengetahui asir, rahasia, fis samawati wal ardi, cerita tentang semua langit, ya, berbagai macam rahasia langit, bumi, yang itu nggak mungkin tidak kecuali berasal dari Allah yang Maha Tahu. Kemarin saya ceritakan bagaimana misalnya ketika terjadi apa? Perang antara bangsa Rum dan Persia. Yang pada saat itu Rum dikalahkan oleh Persia. Turun ayat yang mengatakan akan dikalahkan bangsa Persia adnasinin setelah beberapa tahun. Berapa tahun itu artinya 3 sampai 9 tahun. Dan persis pada tahun ke-7 dikalahkan. Itu rahasia langit yang dipegang nih. Bagaimana kalau Rasulullah meleset saja, mereka pasti akan bergembira, tetapi tidak sama sekali. Nah, itu berarti bicara tentang apa? Tentang keimanan yang kedua, tentang keimanan Al-Quran. Nah, sekarang yang sedang kita bahas ini sedang bicara tentang keimanan terhadap Rasulullah SAW. Jadi ini urutannya, kalau orang beriman pada Quran itu adalah dari Allah, berarti apa? Akan mengimani Rasulullah. Berarti Rasul yang membawa Quran dari Allah, kitab dari Allah itu adalah seorang Rasul. Sebab tidak ada yang mendapatkan wahyu dari Allah kecuali Rasul. Ini juga yang ditembak oleh mereka, yang diceritakan dalam ayat ini. Jadi makanya ayat ini, kalau kita lihat Quran itu runtut sebenarnya bicaranya, gitu ya. Apa disebutkan dalam Quran? Mereka menembak, mencela, ya. Di sini nanti kita lihat bagaimana tidak masuk akalnya mereka.
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في